Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channelnya Kang Sunandi dan bersama Bang Nandi. Alhamdulillah teman-teman, kali ini saya akan membahas seputar asam lambung GERD anestesi psikomatis, yaitu dengan temanya bagaimana caranya menumbuhkan stamina gairah hidup teman-teman, biar kita mempunyai semangat, bisa kita mempunyai gairah hidup walaupun kita punya penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis, yaitu semangatnya memang satu kuncinya harus semangat teman-teman. Sebelum kita membahas untuk seputar asam lambung GERD anestesi psikomatis, bagaimana cara untuk menumbuhkan stamina atau semangat hidup teman-teman, tonton terus video ini, dipantang terus channel ini teman-teman sampai habis, jangan di skip-skip. Kenapa? Biar teman-teman paham teman-teman ya. Baik yang baru bergabung juga di channel saya, di konten-konten saya, di video saya, teman-teman baru bergabung, tolong teman-teman subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena subscribe itu penting buat saya pribadi. Kenapa? Karena itu menjadikan saya untuk terus semangat, jauh lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten ini buat teman-teman yang dikatakan yang punya penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis gitu. Kalau memang suka, tolong ditulis di kolom komentar, bagikan link-link saya buat teman-teman yang lain. Insya Allah kita sama-sama bisa menolong buat teman-teman yang sedang menderita asam lambung GERD anestesi psikomatis ini biar lebih semangat lagi teman-teman. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan dengan adanya video-video saya, konten-konten saya itu bisa menambah jalan wasilah buat teman-teman untuk menuju jalan untuk sehat lagi teman-teman, untuk bangkit dan semangat lagi teman-teman ya. Ya paling tidaknya mudah-mudahan dengan adanya konten saya ini, dengan video-video saya itu setidaknya bisa menemani teman-teman yang sedang murung guna di rumah, yang sedang merasakan ketidakenakan teman-teman. Insya Allah dengan adanya video ini mudah-mudahan jadi wasilah agar teman-teman jauh lebih sehat lagi, jadi biar bisa teman-teman bisa tahu cara mengatasi permasalahan penyakit yang diderita selama ini teman-teman, padahal itu penyakit-penyakit ringan-ringan saja. Baik teman-teman, kembali kepada tema teman-teman. Bagaimana cara membutuhkan stamina, menumbuhkan stamina gairah hidup agar kita punya semangat teman-teman. Yang pertama, kita alihkan pola pikir kita. Jangan sampai kita berpikir yang bukan-bukan, yang tidak-tidak. Memikirkan kepada sesuatu yang belum terjadi. Satu, itu dialihkan, buang. Kenapa? Jadi teman-teman harus sadar teman-teman. Sadarnya kenapa Kang? Sadarnya bahwa kita itu punya penyakitnya asam lambung, GERD anestesi psikomatis. Itu sadarnya. Jadi kita itu hanya derita asam lambung, GERD anestesi psikomatis. Ini penyakit ringan, asam lambung itu ringan. Terus GERD itu ringan sebetulnya teman-teman, ringan. Terus anestesi, nah anestesi yang susah nih. Kenapa susahnya? Karena dari pola pikir kita selalu diem aja memikirkan sesuatu, murung, gundah gulana, cemasnya ada, kemana-mana susah bahagia itu sulit teman-teman. Yang mempunyai asam lambung GERD anestesi psikomatis itu teman-teman, untuk bahagia itu susah. Walaupun kita di tempat nih, kita lagi duduk di tempat yang dikatakan bahagia, penuh dengan seneng, penuh dengan bunga senang bahagia teman-teman, kita itu nggak bisa teman-teman. Yang ada kita juga murung, diam, perkiranya kemana-mana. Mohon maaf nih, kadang-kadang kita menonton kepada tontonan sesuatu yang kita suka dulu itu kan ya. Biasanya kita ketawa-ketawa, terus biasanya kita terhibur teman-teman. Hari itu kita tonton, kita nggak bisa ketawa, mata nonton ya, pikirannya kemana-mana teman-teman. Selalu berpikirnya apa? Karena kita berpikirnya satu sebetulnya, bukan mikirin utang, bukan mikirin ini, bukan teman-teman. Mikirin itu cuma satu, mikirin penyakit. Karena kenapa? Kok penyakit dipikirin? Karena dia khawatir, takut penyakit berat ya. Kalau sudah penyakit berat, aduh nanti saya gimana, anak-anak bagaimana, istri bagaimana, suami bagaimana. Tuh, nanti lama jangan-jangan saya mendekati Aduh, saya mendekati kematian nih. Saya mendekati nanti saya mati mendadak nih. Selalu berbegitu teman-teman, jangan takut teman-teman. Ya Allah. Kadang-kadang lucu, saya pun dulu begitu. Takut mati mendadak, takut penyakit berat, nanti ini gimana ya, nanti keluarga bagaimana, selalu berpikir seperti itu. Kadang-kadang lucu teman-teman, jangan teman-teman. Tapi semuanya itu kan hilang teman-teman. Ingat, badai pasti berlalu teman-teman, semuanya akan hilang. Mungkin saat ini teman-teman belum bisa keluar dari jalan ini karena belum tahu jalannya seperti apa teman-teman, apa langkah-langkah yang harus dilakukan, karena belum tahu. Wajar kita seperti dulu pun, saya begitu 3 tahun teman-teman. Saya merasakan ini, merasakan itu, nggak enak banget, keterpurukan. Saya nggak bisa berpikir, saya nggak bisa aktivitas, bahkan saya murung, terpuruk banget itu. 2 tahun itu terpuruk banget, sangat terpuruk banget. Sudah,
dibilang sakit ya enggak, tapi yang saya rasakan juga ya begini, sepertinya orang sakit, tapi orang lihatnya sakit apa, lebay dikiranya. Kita susah bercerita kepada orang yang tidak pernah dan belum pernah mengalami GERD anestesi psikomatis. Begitu teman-teman, sama istri, sama keluarga, sama suami, semua tidak ada gairahnya, semua biasa aja, murung. Nah, untuk cara mengalihkannya, satu, saya tanamkan dalam hati, saya harus sembuh, karena tanggung jawab itu besar buat saya pribadi. Oh iya, saya banyak punya anak, punya istri, saya punya keluarga, ibaratnya punya suami dan sebagainya, itu yang perempuan itu ya, bahasanya seperti itu. Nah, jadi harus semangat teman-teman, untuk harus bangkit. Bagaimana cara untuk sembuh teman-teman? Maka saya pada waktu itu langkah-langkah pertama yang saya akan lakukan itu teman-teman, saya pergi konsultasi, bukan konsultasi pasar penyakit, saya nggak mau berbicara penyakit. Jadi tentang bahagia teman-teman, saya mencoba untuk menghibur diri, saya pura-pura bahagia, saya pura-pura ketawa cekak-cekik, padahal pikiran dan hati nggak nyaman banget, keringet dingin keluar, ya kan, tremor juga ada, khawatir berlebih, terus saya paksain teman-teman, adaptasi kalau nggak salah saya 5 hari teman-teman pada waktu itu. Masih kurang lama lagi saya mencoba, mau tidak mau 10, kalau nggak salah 2 minggu saya adaptasi, saya ngelawan pergi jauh, saya paksain, saya yakin nggak terjadi apa-apa, tapi saya bawa apa namanya, bawa supir, bawa ini, takut istilahnya barangkali gimana, tapi semuanya itu aman-aman saja dan tidak terjadi apa-apa teman-teman. Kalau seumpama keringat dingin, tremor, terus kaki kayak kesemutan, terus kelayangan, itu sesuatu yang wajar teman-teman. Karena kita memang harus melawan stres kita tersebut teman-teman. Biar kita kenapa? Karena kita targetnya satu, bagaimana caranya untuk menumbuhkan semangat. Nah, semangat supaya lebih semangat lagi, gitu teman-teman. Baik teman-teman, istilahnya pembahasan ya untuk menumbuhkan stamina, biar stamina kita lebih gairah lagi, biar kita lebih kuat lagi daripada anxiety ini teman-teman, biar lebih semangat lagi untuk hidup teman-teman ya, untuk hidup sehat dan sebagainya, menumbuhkan satu gairah itu teman-teman. Jadi teman-teman yang pertama ya tadi ya, yang tadi saya katakan, pergi ke teman-teman yang sekiranya salah satu teman itu ataupun saudara yang bisa membuat hati kita senang, yang bisa mengerti dengan keadaan kita. Nggak apa-apa, pergi dulu. Nah, dari rumah ke rumah, besoknya berapa harinya kita terus lagi. Tapi aktivitas paginya tetap olahraga teman-teman, gitu kan. Terus pola pikir kita memang harus dialihkan teman-teman, pola pikir itu seolah-olah kita ngapain sih repot-repot harus memikirkan penyakit-penyakit yang ribet, penyakit yang berat. Wong nyatanya aja kita itu bukan penyakit berat. Yang kita derita itu hanya penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Udah. Dan itu bukan merupakan penyakit berat. Makanya ujung-ujungnya teman-teman, ini saya juga nggak ngerti dulu itu. Bahkan ada di video-video sebelumnya itu, awal-awal itu kenapa saya pertama kali pengalaman GERD, terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu. Ketika saya udah bolak-balik berobat, ujung-ujungnya apa? Ke psikiater, teman-teman. Kan hubungannya apa? Yang sakit saya lambung, gitu kan. Badan saya yang sakit, kok kenapa harus dibawa ke dokter kejiwaan, teman-teman? Kan ini nggak habis mikir begitu sampai sana. Karena apa? Dokter mengatakan, puluhan rumah sakit itu mengatakan Bapak itu sehat, Bapak itu normal. Semua dicek hasilnya bagus, tensi semuanya bagus. Ya, walaupun naik turun, kalau teman-teman punya tensinya naik, wajar teman-teman. Kenapa? Karena terlalu stres. Nanti nggak lama juga saya waktu itu nggak minum obat sama sekali, turun lagi ketika istirahat, nggak masalah. Dampak stres itu tensi bisa naik, makanya jangan terlalu sepaneng, jangan terlalu stres, biasa aja. Gitu. Ada yang mengatakan ke saya, Kang, waktu tensi naik tuh 180, saya 190 tensi itu. Karena saking stresnya, takut yang luar biasa. Saya bawa istirahat, langsung drastis turun. Beda orang yang punya hipertensi, dia untuk turun susah, harus minum obat dulu, seperti itu. Jadi jangan takut teman-teman, dampak tensi naik itu karena kita dampak stres itu, stresnya kita itu, maka kita alihkan gitu kan. Nah terus udah sakit, kata dokter, saya bilang saya penyakit nggak apa-apa, saya penyakit nggak ada penyakit gimana-gimana, semuanya normal. Kenapa saya harus dibawa ke psikiater? Karena jiwa kita yang sakit ternyata teman-teman, yang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety. Sebetulnya asam lambung itu diobatin itu hitungan dokter itu 2 minggu, 1 bulan, paling lama 2 bulan itu teman-teman, sembuh total. Baik yang luka pun sembuh teman-teman, yang luka pun sembuh. Nanti suatu ketika saya akan kumpulkan sama teman-teman yang mempunyai anxiety psikomatis, yang punya dari asam lambung, GERD, anxiety psikomatis, saya akan kumpulkan. Nanti saya akan berbincang-bincang sama teman-teman. Ada orang yang 1 tahun takut mati, takut mendengar kabar orang meninggal, takut mendengar suara ambulan, takut mendengar suara burung. Nanti saya akan kumpulin, namanya Mas Fadil, nanti saya kumpulin. Terus yang masih banyak lagi itu kan, nanti kalau waktunya luang saya akan berbincang-bincang, saya akan upload videonya teman-teman.
Nah, teman-teman, jadi kita sadar diri teman-teman ini bahwa kita yang sakit itu bukan penyakit berat, tapi itu tuh penyakit-penyakit ringan. Ringan sekali teman-teman. Hanya di pola pikir kita, teman-teman. Jadi untuk mengalihkannya, ya teman-teman menghibur diri seperti apa? Melakukan aktivitas yang sekiranya membuat hati teman-teman senang, gitu kan? Terus dari pola makannya juga tolong dijaga, terutama istirahat malamnya diatur teman-teman. Istirahat malamnya jangan sampai begadang, paling malam jam 10 setengah 11 sudah selesai. Taruh handphone, gak usah matiin TV, udah tidur. Bisa nggak bisa meremin, pokoknya jam setengah 10 udah meremin, jam 9 udah siap-siap start. Nanti biar paginya kita bisa bangun pagi lagi teman-teman, jangan khawatir teman-teman ya. Gitu. Saya kenapa rewel seperti ini biar teman-teman cepat sembuh. Saya pun sembuh tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat. Saya aja yang parah bisa sembuh teman-teman. Masa teman-teman hanya penyakit anxiety doang nggak bisa sembuh, hanya penyakit asam lambung kok nggak bisa sembuh? Lihat saya teman-teman, lihat sini, look me, coba lihat saya aja yang dikatakan kata menurut dokter ya, saya itu lambung udah luka, di endoskopi itu kayak jerawat merah-merah, lukanya tuh sampai ada kelihatan lecet-lecet di endoskopi itu 2 kali di rumah sakit, 2 kali, 1 di Bandung, kedua di Jogja. Saya mencoba itu teman-teman, ya itu parah teman-teman. Tapi dokternya malah ketawa aja, nggak apa-apa, dijaga aja ya pola makannya gitu. Sementara untuk pemulihan, saya jaga pola makannya. Saya jaga pola makannya, nggak sampai 1 bulan saya makan pedas, tapi tidak berlebih. Makan pedas tidak berlebih. Nasi saya biasa-biasa aja. Terus satu juga jangan memantang makanan, tolong. Jangan memantang makanan. Karena memantang makanan juga nggak baik. Makan aja nggak apa-apa, makan ini makan aja nggak apa-apa. Penyakit kita anxiety aja kok. Pikiran kita doang nih yang stres, pikiran kita yang selalu berlebih. Jangan, udah biarin makan aja, bebas kok, nggak ada pantangan kalau makan itu. Cuman tolak ukurnya kita dikurangin, jangan terlalu kenyang, terus pedas juga dikit-dikit deh, jangan terlalu pedas banget, jangan terlalu sering, biasa aja gitu kan. Kenapa? Karena di organ tubuh kita juga membutuhkan. Satu yang mempunyai asam lambung GERD, anxiety psikomatis. Kenapa dia selalu murung, selalu lemes, selalu tidak ada gairah teman-teman? Kenapa? Karena kita terlalu stres. Jadi walaupun makan banyak, walaupun vitaminnya banyak ya, dicerna oleh lambung teman-teman. Kerjanya nih, dicerna oleh lambung. Nah, karena kita stres, karena kita terlalu stres teman-teman, jadi pencernaan ini tidak bisa mengonsumsi dengan baik. Gizi kemana, ini kemana, terus nggak bisa. Makanya timbulnya mencret lagi, berair lagi, berbusa lagi. Ada yang, maaf, BAB-nya itu berdarah, ada seperti saya dulu, BAB-nya berdarah. Itu nggak apa-apa, jangan panik teman-teman. Jangan panik, itu nggak apa-apa, aman kok. Itu karena dampak dari stres aja. Karena dari stres, pencernaan nggak baik, maka BAB-nya pun juga tidak normal. Kadang-kadang saya 3 minggu nggak BAB sama sekali teman-teman. Hampir sebulan, 3 minggu kurang lebih nggak BAB. Sekali BAB keras sekali, kesananya mencret, berbusa lagi, begitu aja. Stres, jangan stres, buang. Itu dari stres itu kita BAB nggak lancar. Makan banyak pun juga tenaga nggak ada. Kenapa? Karena kita disedot nih tenaga-tenaganya oleh apa? Dari stres kita. Makanya tegang nih, tegang, kepalanya suka keliengan, kepalanya suka cekak-cekit, nggak enak, ini keras semua, mata buram, keliengan kayak mau pingsan, pinggang sakit, terus ulu hati seperti mengganjal. Itu dampak stres. Makanya untuk menumbuhkan semangat, untuk menumbuhkan gairah hidup teman-teman, ya teman-teman harus membuang semuanya stres itu. Bagaimana caranya mengalihkan kepada sesuatu yang membuat hati kita senang. Boleh nonton video, boleh yang sekiranya membuat senang. Jangan terlalu berpikir tentang penyakit teman-teman. Jangan, ingat, yang mempunyai asam lambung GERD, anxiety psikomatis itu ya bukan merupakan penyakit berbahaya. Bukan teman-teman. Penyakit ringan-ringan biasa-biasa aja timbulnya. Makanya banyak yang mengatakan di YouTube itu kan, penyakit asam lambung GERD, anxiety psikomatis itu adalah 1001 sensasi. Wajar. 1000 sensasi itu enggak hari itu datang 1001, tidak. Jadi saking banyaknya sensasi, ketika kita berpikir terlalu berlebih, terlalu over, timbul sensasi mata buram, kepala keliengan, stres. Karena dari stres berlebih, tenaga nggak ada, terus ngos-ngosan, napas terlalu kayak seperti sesak. Padahal tidak teman-teman. Jantung berdebar kenceng, walikat juga sampai tembus, sampai cekak-cekik sampai ke walikat belakang teman-teman. Nah, karena timbulnya sensasi itu, akhirnya kita panik. Yang berpikir tidak timbul stres, akhirnya apa? Down. Jangan teman-teman, ingat, bukannya waspada, teman-teman harus ingat, yang kita alami itu hanya penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikomatis. Jadi apa intinya? Pikiran kita nggak boleh terlalu stres, biasa aja dianggapnya. Ketika sensasi datang, alah biarin aja, belajar cuek teman-teman.
bener cuek. Walaupun teman-teman dulu awal-awal saya susah teman-teman. Lah bagaimana mau cuek, susah teman-teman. Tapi dengan kesungguhan, dengan keterbiasaan segala sesuatunya, orang bisa itu kan terbiasa. Biasakan untuk selalu cuek, bodoh amat. Mau datang ini pusing layang, bodoh amat, tidak akan terjadi. Wong saya tempat banyak nyetir, coba bayangkan tengah-tengah tol, harus keluar tol. Kenapa? Bodoh amat saya udah pokoknya. Buktinya nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa teman-teman. Saya di jalan ini sampai bisa balik lagi dengan tempuh sekian puluh kilo, sekian jam. Itu nggak terjadi pingsan, nggak terjadi apa-apa. Tremornya wajar teman-teman, itu karena adaptasi teman-teman. Nanti lama-lama juga bisa cuek, nanti lama-lama bisa cuek. Ingat kita bisa belajar naik motor, bisa menyetir kendaraan itu karena apa? Awalnya saya juga takut nabrak, takut jatuh dan sebagainya. Lama-lama terus dibiasakan bisa teman-teman, udah biasa ya cuek aja biasa. Udah mau nggak mau gitu. Jadi penuh dengan perjuangan teman-teman. Jangan takut teman-teman. Bagi teman-teman yang punya penyakit lambung, asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, jangan takut teman-teman. Ingat jangan pernah takut penyakit berat, jangan takut penyakit parah ya. Jangan. Kita yang mempunyai asam lambung, GERD, anestesi psikomatis itu penyakit ringan teman-teman. Hanya beban pola pikir aja. Mikirin apa sih? Mikirin penyakit, jangan dipikirin. Penyakit dipikirin. Jangan. Jadi kita biasa aja, aktivitas seperti biasa aja. Untuk mengalihkan yang aktivitas ke kantor, yang kerja dan sebagainya. Coba dulu untuk lawan sensasi itu. Biarin, nggak akan terjadi apa-apa. Nanti bisa sehari, 2 hari terus belajar teman-teman. Kalau dia memaksakan setiap hari istiqomah, insya Allah teman-teman nggak sampai sebulan teman-teman bisa sembuh. Nanti ke teman-teman kalau udah sembuh, aduh bakal lucu ketawa sendiri. Aduh gila gue ini dulu dibodohin sama penyakit-penyakit itu, namanya lingkaran setan. Nanti saya akan praktek caranya bagaimana kerjaan lingkaran setan itu, bagaimana cara mengolah pola pikir, mana alam sadar kita nih, alam di bawah sadar kita itu apa, seperti apa dan sebagaimana. Nanti saya akan praktek, saya akan tulis teman-teman. Kalau saya waktunya luang saya akan bikin videonya teman-teman. Baik untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, makanya di sini teman-teman, ayolah semangat teman-teman. Mau kapan, mau sampai kapan? Agar apa ya? Agar kita semangat. Kita itu masih muda, apalagi usia-usia masih dikatakan di bawah 40, itu masih yang di bawah 50 aja. Kemarin itu saya ceritakan di video sebelumnya, ada itu ya Pak Haji Sumantri itu ya, orang Tasik, itu 53 tahun, kena sudah 8 tahun. Nah, tapi usia 53 tahun dia udah sehat kembali. Hitungan bulan teman-teman, sekarang udah belayar lagi. Udah saya sampai calling kalau ada sinyal. Gimana? Siapa? Sehat-sehat saja teman-teman. Nggak jadi masalah. Oh ya alhamdulillah, berarti ada kemajuan. Hitungannya itu sebentar banget teman-teman. Nggak sampai 2 bulan teman-teman. Itu dia di sini 2 minggu di sini di rumah saya, dia 2 minggu di rumah saya coba paginya ikutin kegiatan saya, apapun kegiatan saya diikutin, terus saya paksain dia ngikut aja selama 2 minggu terus gitu. Cuman saya selalu rewel itu istirahat malamnya, makanya saya ambil handphonenya suruh istirahat, mau nggak mau seperti itu. Saya bimbing pada waktu itu. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah bisa ya, alhamdulillah. Nah, di situ belajar dari caranya saya tuntun teman-teman, saya tuntun dia nurut. Jangan kalau ketika orang mau minta bimbingan dari saya, yang pertama harus patuh, nggak boleh membangkang. Kalau saya nggak bisa ini, nggak usah membangkang, pokoknya nurut kamu. Mau sembuh enggak, mau sembuh udah paksain gitu. Kalau saya mau pingsan, alah biarin saya bawa aja udah jalan kaki, nggak apa-apa. Mana terjadi pingsan? Enggak. Terjadi mati? Enggak. Alhamdulillah teman-teman, yang penting orang yang mau dibimbing dengan saya, yaitu ya dikatakan ya harus nurut mau nggak mau gitu teman-teman. Karena kita itu yang sakit itu bukan badannya, tapi pola pikir kita yang sakit, jiwa kita yang sakit teman-teman. Jadi sadar diri wahai teman-teman, dimanapun teman-teman berada, ribuan orang bahkan ratus ribuan orang yang menonton seluruh Indonesia teman-teman, ayo bangkit bahwa kita yang sakit itu adalah jiwa kita, pola pikir kita yang harus dibenerin, yang harus dibenahi teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut akan penyakit berat teman-teman. Penyakit lambung, asam lambung, GERD, anestesi psikomatis itu penyakit biasa-biasa aja dan tidak membahayakan. Jadi nggak usah dipikirin tentang penyakit berat, apalagi dikatakan di diagnosa sama dokter itu Bapak itu baik-baik saja. Keadaan Bapak itu normal-normal saja. Ngapain harus memikirkan penyakit berat? Ngapain harus memikirkan sebab takut ini, takut itu? Ngapain? Wong yang sakit itu aja dari pola pikir, aturan sadar diri. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Karena datang dari pikiran kita. Berarti yang harus diobatin itu dari pikiran kita. Caranya bagaimana? Tonton video saya sebelum-sebelumnya. Biar tahu dari pertama saya awal kena penyakit anestesi psikomatis sampai sembuh totalnya bagaimana, apa aja cara-caranya. Jangan di skip video-video ini biar teman-teman paham gitu. Oh, langkah-langkah apa yang harus
kita ambil gitu. Ada beberapa orang, banyak di sini kadang puluhan, cuman kadang-kadang terabaikan itu karena saya juga sering keluar kota gitu kan. Kalau saya keluar kota saya tidak dianjurkan untuk datang, jangan. Nah terus kalau misalnya saya lagi nggak ada jadwal keluar kota, maka nggak apa-apa datang ke sini, saya bimbing. Paling lama saya 2 minggu gitu, saya bimbing dengan caranya dia harus mau gitu, mau jangan membangkang, saya suruh seperti ini seperti itu, dia harus menurut mau nggak mau, dan bisa nggak bisa harus bisa seperti itu. Nggak apa-apa, karena yang sakit itu pola pikir kita. Ingat, pola pikir kita sudah berobat, sudah kemana-mana, menyatakan dokter sudah tidak ada masalah, tidak penyakit parah gitu, ya udah pola pikir kita. Jadi teman-teman harus semangat ya untuk membangkitkan stamina, untuk membangkitkan gairah hidup, biar teman-teman bisa lebih semangat lagi. Ingat, yang dipikirkan oleh kita itu hanya sesuatu penyakit yang tidak berhak kita untuk memikirkan kepada sesuatu yang belum terjadi. Nggak boleh teman-teman. Jadi teman-teman itu sehat walafiat. Insya Allah dengan adanya video ini menjadikan wasilah teman-teman agar teman-teman harus lebih semangat lagi bahwa yang diderita penyakit kita itu bukan merupakan penyakit berbahaya, tapi ini penyakit ringan-ringan saja, penyakit pola pikir aja. Hanya belajar untuk mengalihkan pola pikir kita agar kita lebih semangat lagi, lebih gairah lagi, lebih semangat lagi untuk melawan pola pikir kita, yaitu untuk beraktivitas ya yang membuat hati kita senang, pola pikir kita senang. Itu bagaimana caranya? Pergi ke salah satu teman olahraga di pagi hari, disibukkan untuk sehari-harinya. Hindari tidur siang biar tidak stres, terus juga perhatikan istirahat malamnya. Insya Allah teman-teman akan jauh lebih membaik lagi. Saya tetap akan bikin konten-konten selanjutnya lagi buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang penderita asam lambung akut anxiety, agar teman-teman jauh lebih baik lagi, biar teman-teman lebih tahu lagi apa-apa yang harus dilakukan untuk menghadapi penyakit ini. Sekali lagi, ini bukan penyakit berbahaya, tapi ini penyakit ringan yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanu makhluqun wa insan, saya manusia biasa, tanpa salah dan khilaf. Jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan yang saran saya untuk menyampaikan kepada teman-teman. Jadi saya mohon maafnya. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah dan manfaat buat teman-teman, biar teman-teman sehat kembali, sembuh kembali, insya Allah sehat total, apalagi sampai sehat total. Saya bersyukur alhamdulillah. Ya setidaknya adanya video ini bisa menemani teman-teman yang ada di rumah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Itu aja teman-teman. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.